Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Aku Deva Rizkania Rahma dari kelas 11 IPS 3 akan menjelaskan tentang kisah seorang pahlawan nasional yang gigih dalam mempertahankan negerinya, yang bernama Sultan Hasanuddin. Siapa sih Sultan Hasanuddin itu? Terkenal dengan sebutan ayam jantan dari timur, Sultan Hasanuddin adalah pahlawan nasional dari Sulawesi, tepatnya dari Kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa ke-16 yang merupakan putra dari Imanuntungi Daeng Matola yang bergelar Sultan Maliku Said dan ibunya yang bernama Isabe Tokmo Lakuntu. Ilmu politik, ilmu diplomasi, ilmu pemerintahan, dan ilmu perang dipelajari oleh Sultan Hasanuddin ketika ia mengikuti ayahnya melakukan perundingan-perundingan penting, ditambah dengan bimbingan Karaeng Patinggalawang, Mangkubumi Kerajaan Goa, yang sangat cerdas dan berpengaruh. Pergaulan Sultan Hasanuddin yang luas dengan rakyat jelata, orang asing, dan orang Melayu membuatnya sering dipercaya untuk menjadi utusan ayahnya untuk mengunjungi daerah dan kerajaan lain. Apa sih alasan perlawanan Sultan Hasanuddin? Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan karena ia menentang keras mengenai hak monopoli yang hendak dilakukan oleh VOC. Pada saat itu, Belanda ingin memonopoli perdagangan di wilayah Makassar dengan licik dan membuat masyarakat di sana menjadi sengsara. Memasuki perjuangan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin memimpin kerajaan Goa pada saat ayahnya Sultan Maliku Said, Raja Goa ke-15 wafat. Di masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, ia tidak berperang melawan bangsa lain saja, akan tetapi juga berperang melawan sesama bangsa sendiri. Karena VOC menerapkan politik adu domba untuk memecahkan kerajaan Goa Talo dan kerajaan Bone, sehingga kerajaan Bone pun berpihak kepada VOC. Kira-kira kisahnya bagaimana ya? Yuk, mari simak videoku sebagai berikut. Arung Palaka yang merupakan keturunan kerajaan Bone melakukan perlawanan ke kerajaan Goa. Arung Palaka bersama dengan orang-orang Bugis dari Bone melakukan pemberontakan ke kerajaan Goa. Arung Palaka bersama dengan pengikutnya melarikan diri sembari meminta bantuan kepada VOC. Kerajaan Goa pun akhirnya diserang oleh VOC, hingga akhirnya kerajaan Goa terdesak dan semakin melemah. Lalu Arung Palaka dan VOC mengajukan usul ceasefire atau gencatan senjata untuk dilakukan ke Sultan Hasanuddin. Akibat peperangan yang berlarut-larut, banyak korban dari pihak Goa yang gugur. Kemudian hal ini membuat Sultan Hasanuddin pun terpaksa menerima usulan tersebut. Maka pada tanggal 18 November tahun 1667, Sultan Hasanuddin pun menandatangani perjanjian tersebut demi nasib rakyat Goa yang semakin menyedihkan. Melanjutkan peperangan dalam kondisi yang makin melemah dapat mendatangkan kehancuran yang lebih besar bagi rakyat Goa. Atas hal dasar tersebut, Sultan Hasanuddin pun merasa lebih bijaksana untuk mengadakan perdamaian dengan Belanda. Perdamaian ini dinamakan Perjanjian Bungaya. Lalu, isi Perjanjian Bungaya sebagai berikut. Akan tetapi, ini bukanlah akhir dari perjuangan Sultan Hasanuddin. Meski Sultan Hasanuddin telah menandatangani perjanjian perdamaian tersebut, Karaeng Karunrung yang sangat membenci VOC terus mendesak Sultan Hasanuddin untuk terus melakukan peperangan dengan Belanda. Pada tanggal 12 April tahun 1668, peperangan kembali pecah. Sultan Hasanuddin memimpin pasukan Goa dan Spilman memimpin pasukan VOC. Di perang ini, Sultan Hasanuddin menggunakan peluru beracun sehingga pasukan VOC mengalami luka-luka. Karena hal tersebut, Spilman yang dianggap gagah berani merasa cemas dan jengkel. Kemudian, ia meminta bantuan kepada pimpinan VOC yang ada di Batavia untuk memberikan bantuan yang cukup dalam melawan peperangan kerajaan Goa.
Setelah mendapatkan bantuan, Spilman bersama pasukannya merasa lebih kuat. Belanda pun melakukan serangan secara bertubi-tubi, sehingga benteng utama kerajaan Goa pun jatuh ke tangan Belanda. Meski ditaklukkan, benteng Somba Opu jatuh dengan terhormat setelah pejuang-pejuang Goa di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin memberikan perlawanan yang begitu gigih. Karena sifat pantang menyerah inilah Sultan Hasanuddin dijuluki The Halfdan the Oosten, yang berarti ayam jantan dari timur. Nah, jadi itu tadi kisah perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap VOC. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam hangat dariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.